Kasih. Jadi tidak ada yang salah kalau dilihat dari sudut pandang agama. Kalau begitu dari segi penyiarannya seperti apa? Kita akan langsung terhubung bersama dengan Bu Alia. Masih terhubung bersama kami Bu Alia? Iya Mbak. Iya, Bu Alia, Bisa saat terdengar? ini Iya. masih dikaji hingga saat ini. Jadi ada tidak aturan penyiaran yang kemudian dilanggar dengan munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di sebuah stasiun televisi? Ya, baik. Jadi memang KPI saat ini sudah melakukan mekanisme penanganan potensi pelanggaran sebagaimana yang telah azan yang ditayangkan oleh stasiun televisi MNC dan RCTI gitu ya. Yang ini bersumber dari aduan masyarakat tentunya. Kami kemudian melakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran terkait untuk kemudian melakukan klarifikasi. Kita tahu bahwa proses mekanisme keputusan itu juga kita lakukan ada mekanismenya. Nanti di situ ada Bang Ade Armando juga tentunya paham ya gitu kan kerjanya KPI seperti apa. Jadi setelah menerima aduan dari masyarakat lalu kita tindak lanjuti dan mengumpulkan alat bukti, verifikasi, kemudian ke tahap proses pemeriksaan sampai kepada dibahas di dalam rapat pleno. Setelah itu rekomendasinya adalah untuk melakukan klarifikasi, memanggil stasiun televisi yang bersangkutan untuk kemudian kita plenokan kembali. Nah, memang kami sudah melakukan itu dan juga sudah membahasnya bersama seluruh komisioner. Hanya memang hasil akhirnya kesimpulannya seperti apa akan kami sampaikan secara resmi ini Mbak, gitu kan. Jadi tidak malam ini. Ibu Alia, biasanya hasil dari KPI ini apakah sifatnya hanya teguran semata atau berujung sanksi hingga take down siaran tersebut? Atau bisa lebih dari itu? Ya, jadi sebagaimana mekanismenya atau aturannya bahwa kalaupun memang itu adalah ditemukan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran bisa sampai misalnya teguran sanksi administratif gitu. Kemudian kalau memang itu dianggap sangat melanggar sekali memang sampai kepada pemberhentian gitu kalau memang itu ditemukan hal-hal seperti itu. Nah, ini memang keputusannya nanti masih kita akan sampaikan besok ataupun lusa ya gitu. Jadi ditunggu saja Mas gitu kan. Ditunggu saja karena ini akan kita sampaikan secara resmi gitu ya, tidak malam ini gitu. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga bahwa hal-hal terkait kepemiluan juga kami ada gugus tugas. KPI tidak berdiri sendiri, ada KPU, ada Bawaslu, dan bahkan ada Dewan Pers juga di dalamnya. Tentunya persoalan pemilu ini yang memiliki irisan dengan lembaga kewenangan lain tentunya akan didiskusikan di sana. Hanya sampai saat ini memang secara pembahasan final gitu kan terkait draft Juknis tentang tata cara pengawasan, pemantauan, pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi peserta pemilu ini, bahkan pada masa tahapan kampanye pemilu ini memang belum selesai pada pembahasan belum final. Belum ada hasil hingga saat ini? Belum gitu, belum ada hasil final gitu terkait dengan pembahasan bersama gugus tugas ini. Izin Bu, ada ingin bertanya Bu narasumber kami boleh? Ya, Bu Alia, saya cuma ingin tanya sebetulnya di mana letak persoalannya sehingga harus dibahas selama berhari-hari. Ya karena menurut saya kan sudah sangat jelas di pasal 58 ayat 5 kalau tidak salah. Kalimatnya itu clear ya bahwa dalam siaran azan di televisi dan radio tidak boleh disisipkan iklan built-in. Itu kan clear ya. Saya cuma ingin tanya kenapa, apakah ada perpecahan pendapat di dalam tubuh KPI mengenai pasal tersebut atau bagaimana? Aturannya jelas. Itu tadi sudah Bang Ade Armando juga sudah tanyakan tadi, bahkan juga sudah menyampaikan ada sisipan built-in iklan. Nah itu yang kemudian kami juga diskusikan gitu terkait gitu munculnya figur ini apakah termasuk dikategorikan iklan atau kemudian bukan gitu kan. Nah itu kan harus menjadi kesepakatan bersama. Nah itu nanti besok itu akan kami sampaikan hasil dari pembahasan seluruh komisioner ini. Tapi aturannya jelas ya Bu, pasal itu betul ada bahwa dalam tayangan azan tidak boleh mengandung iklan apapun, baik itu politik maupun iklan komersial lainnya. Tidak, hanya iklan saja. Ini kan berarti PR-nya Bang Ade Armando tuh menjelaskan iklannya apa. Terakhir Bu Alia. Jadi iklan saja. Terakhir Bu Alia. Terakhir. Tapi jangan dilupakan saja, juga gitu kan? bahwa gitu. Pak Mas Ganjar ini kan masih orang biasa loh, belum. Ya. Belum masuk masa pendaftaran. Ya, kan, sorry. Enggak, itu kan perlu diluruskan juga.
perlu Pak. ditempatkan juga pada Tapi kan sudah posisinya. deklarasi UYM. Maaf. Hah? Saya mau deklarasi. saya mau Kan belum katakan daftar. enggak, dan satu hal, kalau di aturannya KPI nggak penting dia capres atau siapapun, semua bentuk iklan built-in ya itu tidak boleh ada di dalam azan. Dan kenapa? Karena azan itu dinilai sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci yang seharusnya tidak diganggu oleh kepentingan komersial ataupun kepentingan Mas Nara, politik. ingin bertanya langsung. Bu Alia, supaya efektif Bu Alia, saya mau tanya supaya efektif, membutuhkan waktu berapa lama untuk sidang ini? Karena jangan sampai melampaui jadwal pemilu. Pemilu selesai ternyata hasil KPI Tidak belum. selama itulah Bang Nggak Nara. sampai jadwal pemilu Bang, nggak sampai jadwal pemilu. Besok sudah ada keputusannya itu Bang. Besok paling mentok pun lusa, tunggu saja ya Bang ya. Oke Bu Alia, artinya hingga Ya, ya Bu, hingga menunggu nanti hasil dari KPI begitu ya, hasil ini melanggar atau tidak. Saat ini masih boleh tayangkah tayangan azan tersebut? hari ini masih ditayangkan ya, hari ini masih ditayangkan. Jadi Oke. kita lihat besok hasil keputusan kami bersembilan itu untuk memberikan secara resmi gitu kan dihadap ke publik gitu terkait hasil temuan kajian dan juga berbagai pertimbangan dan juga masukan dari banyak gitu kan terkait ini. Jadi besok Bagus kita ini. tunggu saja besok. Iya ini Oke. bagus jadi ilmu kan, nanti tinggal finalnya keputusan KPI. Tapi bahwa sosok Siap. religious itu memang perlu ditampilkan menurut saya. Memang untuk menjawab juga pertanyaan publik tentang sosok yang akan menjadi pemimpinnya. Lah iya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Ya, Iya, coba kita lihat nanti besok keputusan finalnya gitu kan. Nah hari ini misalkan Mas Ganjar kan ada di belakangnya ada di umroh ya, selesai kemudian. Jadi Ustadz Mansur, narasinya jelas. Apa istilah dalam undang-undang? Kalimatnya jelas. Adzan tidak boleh mengandung iklan. Mengandung iklan. mengandung iklan. Udah itu aja, udah Ya, selesai. ya. Ya. Makin Oke. jelas, makin terang. Kita akan benderang. tunggu Iya, nanti iya. ya hasil dari KPI seperti apa Besok ya. katanya Maria. Besok kita akan tunggu. Atau lusa ya. Itu dia, kita akan tunggu Bu Alia, terima Semoga kasih. tidak terlalu alot, catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat yang menarik ya. Arwahu junudu mujannadatu. Ya, fama ta'arafa minha antalafa wa ma tanakaru minha akhtalafa. Jadi artinya sebetulnya yang namanya ruh-ruh kita itu seperti pasukan yang berkumpul. Kalau mereka kenal, saling mengenal, mereka berkumpul bersatu. Tapi kalau tidak saling mengenal, mereka itu terpencar bahkan bisa saling beradu. Nah, apa yang menyatukan mereka? Sebetulnya kalau kata Ibnu Khaldun ya, itu yang namanya solidaritas itu keniscayaan sosial. Jadi solidaritas sosial itu kalau kita lihat kan berdasarkan apa ikatan dan hubungannya. Pertama adalah agama, etnis gitu kan, organisasi, profesi, hobi. Ya itulah sebetulnya yang namanya solidaritas sosial. Jadi kalau saya lihat politik identitas ini harus direview. Jangan hanya masalah, ini agama, politik identitas. Nanti pemain bola ketika dia berkumpul, ini juga politik identitas nih kan gitu kan. Nah artinya harus direview lagi. Tapi masalah politisasi agama itu lain hal. Saya ingin cerita aja dah. Ceritanya gini. Kalau yang namanya pencitraan lain lagi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya pernah mendengar jeritan teriakan dari satu rumah ketika didatangi. Oh, ini siapa? Ini sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketika kita lihat, wah kenapa ini berteriak gini ya? Oh ternyata dia ingat salah satu hadis dari Rasulullah. Hadisnya apa? Orang yang pertama kali dihisap di hari kiamat itu adalah orang yang kemudian pertama dia merasa berjihad, bertempur di jalan Allah. Tapi ketika ditanya sama Allah, kemudian saya berjihad, berperang di jalan Allah. Kata Allah bohong. Kamu hanya ingin disebut pemberani. Ada orang yang kemudian saya belajar ilmu Al-Quran dan lain-lain dan mengajarkannya ke banyak orang. Kata Allah, bohong. Kamu hanya ingin disebut sebagai orang alim, sebagai orang soleh. Ada lagi orang kaya raya yang setiap harinya bersedekah dan lain-lain. Saya ini ingin menyalurkan berinfak sedekah atas nama Allah. Kata Allah apa? Bohong.
kamu hanya ingin disebut orang yang dermawan. Artinya apa? Artinya mereka melakukan itu bukan berdasarkan Allah atau kebaikan itu sendiri, tapi berdasarkan ingin mendapatkan pujian dan banyak manfaat dari orang-orang banyak. Nah, inilah yang disebut pencitraan. Karenanya mereka semuanya diseret ke neraka. Ini hanya cerita ya. Jadi jangan-jangan terjebak di situ. Hati-hati. Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebaikan, jalankanlah, lakukanlah berdasarkan nilai itu. Apalagi yang dikaitkan dengan Allah ya. Jadi jangan kita menipu, bahkan Allah saja mau mau ditipu. Wah, jangan. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan melakukan pencitraan hanya tadi untuk mendapatkan pujian semata. Ingat, niatnya harus diluruskan dan mudah-mudahan ini semua masyarakat kan sudah cerdas ya. Jadi kita lihat mana yang kira-kira ini pemimpin yang secara jujur melakukan kebaikan, mana yang hanya di iklan saja atau hanya sesaat saja. Ingat, jadilah pemilih yang cerdas, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tarik Yusuf, Ustaz Yusuf Mansur, kemudian Mas Dede Pariyudi, Buya Anwar Abbas, terima kasih. Terima kasih juga Gus Coy, Bang Ade, terima kasih Bang Nara, dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari kasus ini kita akan tunggu nanti bagaimanakah hasil dari KPI, apakah kemudian munculnya Ganjar Pranowo dalam sebuah tayangan azan di stasiun televisi melanggar aturan atau tidak. Atau jangan-jangan calon lain akan mengikuti jejak Ganjar Pranowo. Catatan demokrasi harus kita akhiri. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Maria Asgaf, kita berdua pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.